Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitri. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang 4 topik utama, yaitu perdagangan internasional, neraca pembayaran, pasar valuta asing, dan kebijakan moneter. Di Indonesia, data-data seperti 4 topik utama tersebut merupakan kepentingan untuk perekonomian Indonesia. Berikut data-data yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Septia Wea Nurjana dan Triretno Kuswinu Wardani. Berdasarkan data dan sistem informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, perdagangan internasional di Indonesia pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar 3,11 miliar US dollar. Penyebab utamanya yaitu impor migas yang mengalami defisit sebesar 8,31 miliar dan juga non-migas mengalami surplus sebesar 5,2 miliar. Menurut Kepala BPS Suharyono, walaupun 2019 mengalami defisit, namun angka ini lebih kecil dibandingkan pada angka tahun 2018. Sedangkan untuk neraca pembayaran di Indonesia pada tahun 2019, menurut Bank Indonesia, mencatat neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus hingga 4,7 miliar US dollar. Setelah di tahun 2018, mengalami defisit sebesar 3,1 miliar US dollar. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Wirjio, surplus ini telah menopang perekonomian dari faktor eksternal. Kabar baik untuk neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus karena didorong oleh transaksi modal terlihat dari faktor keuangan pasar dan juga ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin berada di sepanjang tahun 2019. Menurut data Bank Indonesia pada tahun 2019, pasar valuta asing mengalami pergerakan yang stabil dengan jumlah 229.000 triliun rupiah. Dengan adanya pergerakan stabil ini, maka dapat meningkatkan kepercayaan kepada investor terhadap pasar ekonomi Indonesia. Sedangkan kebijakan moneter, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Mei 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D Reverse Repo Rate atau BI 7DRR sebesar 6%, suku bunga deposit sebesar 5,25%, dan suku bunga lending sebesar 6,75%. Pemulihan ekonomi global lebih rendah dari perkiraan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang kembali meningkat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih mudah dari perkiraan dipengaruhi ekonomi global yang menurun. Ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2019 tumbuh 5,07% YoY. Lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18 YoY. Meskipun meningkat dari 5,0% pada triwulan 1 2018, neraca pembayaran Indonesia NPI mencatat surplus sehingga menopang stabilitas eksternal. Bauran kebijakan Bank Indonesia dari pemerintah dapat mendorong berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. NPI triwulan 2 2019 tetap baik. Ditopang berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial sebesar 7,1 miliar dolar as Amerika akibat prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif dan daya tarik investasi keuangan domestik yang tinggi. Pada Juli 2019, rupiah mengalami apresiasi 0,8% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Juni 2019 dan 1,3% secara rata dibandingkan dengan level Juni 2019. Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Secara tahunan, inflasi Juli 2019 tercatat 3,32% YoY, sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,28 YoY. Pasar uang tetap stabil dan efisien sehingga transmisi kebijakan moneter.
Sekian presentasi dan informasi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.